Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujib Al-Zanjani. Di sini saya akan menjelaskan seputar landasan administrasi pendidikan. Dalam landasan administrasi pendidikan, tentunya ada 3 poin. Yang pertama, pengertian. Yang B, landasan yuridis administrasi pendidikan. Dan yang C adalah implementasi landasan hukum dalam administrasi pendidikan. Dalam administrasi pendidikan, tentunya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari landasan administrasi pendidikan. Nah, landasan administrasi pendidikan adalah dasar atau pijakan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pendidikan agar berjalan secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Landasan ini mencakup berbagai aspek, baik dari sisi psikologis, yuridis, psikologis, sosiologis, maupun ilmiah, yang bentuk kerangka berpikir dan bertindak dalam mengelola sistem pendidikan. Dalam konteks administrasi pendidikan, landasan tidak hanya berarti aturan hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai dan prinsip yang melandasi pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara kegiatan pendidikan. Yang B, landasan yuridis administrasi pendidikan. Nomor 1 ada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 merupakan salah satu landasan yuridis penting dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. PP ini disusun sebagai implementasi dari UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya terkait upaya peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Dalam peraturan ini ditetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan atau SNP yang menjadi acuan dasar dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Keberadaan SNP ini bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter bangsa. 8 standar nasional pendidikan yaitu yang pertama standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang kedelapan standar penilaian pendidikan. Tujuan penerapan ke-8 SNP ini, dengan adanya standar ini, diharapkan setiap satuan pendidikan di Indonesia memiliki acuan mutu yang seragam. Pemerintahan dapat melakukan pengawasan dan evaluasi pendidikan secara objektif. Sekolah memiliki pedoman dalam pengelolaan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Relevansi terhadap administrasi pendidikan. PP nomor 19 tahun 2005 menjadi dasar utama dalam kegiatan administrasi pendidikan karena semua proses administratif di sekolah, mulai dari perencanaan kurikulum, penempatan guru, penyediaan sarana, pengelolaan dana, hingga evaluasi pembelajaran yang harus mengacu pada standar-standar tersebut. Dengan kata lain, seluruh manajemen pendidikan berbasis pada 8 standar ini, baik dalam tataran perencanaan strategis maupun implementasi teknik operasional. Yang kedua, Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 ditetapkan sebagai pedoman untuk memastikan pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan secara profesional, efisien, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Permendiknas ini mengatur bahwa pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup 3 tahap utama. Yang pertama ada perencanaan program, yang kedua ada pelaksanaan program, dan yang ketiga ada pengawasan dan evaluasi. Nomor 3 ada Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang ini mengatur profesionalisme guru dan dosen sebagai tenaga pendidik. Administrasi pendidikan berkaitan erat dengan manajemen sumber daya manusia pendidikan, termasuk pengangkatan, penilaian kinerja,
pelatihan dan pengembangan guru dan dosen. Pokok-pokok isi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang pertama ada kualifikasi dan kompetensi guru dan dosen. Yang kedua, hak guru dan dosen. Yang ketiga, kewajiban guru dan dosen. Yang keempat, pengembangan profesi berkelanjutan. Dan yang kelima, sanksi dan pengawasan. Yang keempat ada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Peraturan ini menetapkan standar minimal kualifikasi akademik S1 atau D4 dan kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, serta sosial yang harus dimiliki guru. Hal ini mempengaruhi administrasi personalia dan pengembangan profesi guru. Standar kualifikasi dan kompetensi guru ini menjadi dasar dalam rekrutmen dan seleksi guru baru, sertifikat profesi guru, penilaian dan evaluasi kinerja guru, penyesuaian program pengembangan kompetensi berkelanjutan, penentuan tujuan profesi, dan promosi jabatan. Dalam konteks administrasi personalia pendidikan, Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 sangat penting karena memberikan pedoman teknis yang digunakan oleh kepala sekolah dalam menilai dan membina guru, Dinas Pendidikan dan Pengelolaan Data dan Pengembangan SDM Pendidikan, Pusat Pengembangan Profesi Guru, dan penyusun kurikulum pelatihan. Dengan adanya standar ini, setiap kegiatan administratif yang berkaitan dengan guru memiliki ukuran dan parameter yang jelas, struktur, dan objektif. Yang kelima ada Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 disusun sebagai upaya peningkatan mutu manajemen satuan pendidikan melalui penguatan peran kepala sekolah atau madrasah sebagai pemimpin pendidikan. Permendiknas ini menetapkan standar kompetensi minimal yang wajib dimiliki oleh seorang kepala sekolah atau madrasah agar dapat menjalankan fungsinya secara profesional, efektif, dan akuntabel. Menetapkan kompetensi kepala sekolah dalam 5 aspek. Yang pertama, kepribadian. Yang kedua, manajerial. Yang ketiga, kewirausahaan. Yang keempat, supervisi. Dan yang kelima adalah sosial. Lanjut ke yang terakhir adalah yang C, implementasi landasan hukum dalam administrasi pendidikan. Dalam praktiknya, semua regulasi di atas digunakan: 1. Menyesuaikan rencana kerja sekolah atau RKS. Yang kedua, menyusun RPP, silabus, dan perangkat pembelajaran lain. Yang ketiga, menyusun struktur organisasi dan pembagian tugas. Yang keempat, mengelola SDM. Yang kelima, melakukan penilaian dan melaporkan kinerja. Yang keenam, menyusun laporan keuangan dan pengelolaan dana BOS. Dan yang ketujuh, menjalankan evaluasi dan akreditasi sekolah. Nah, jadi itu guys bahasan tentang landasan administrasi pendidikan. Langsung saja kesimpulannya, yaitu landasan hukum administrasi pendidikan membentuk kerangka kerja yang saling terhubung. Peraturan-peraturan ini tidak hanya mengatur standar, tetapi juga mendefinisikan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik serta pimpinan sekolah. Secara keseluruhan, regulasi ini adalah instrumen vital yang memastikan mutu pendidikan dapat meningkatkan melalui manajemen yang efektif, profesionalisme pendidik, dan standar penyelenggaraan yang jelas. Jadi itu pembahasan dari saya seputar landasan administrasi pendidikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih tahap belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.